Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, inilah perilaku syirik di zaman modern yang sering tak disadari. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa perbuatan syirik tidak akan diampuni. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa selain dari dosa syirik itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 48. Syirik yang berkembang pada zaman dahulu, yaitu syirik yang mempersekutukan Allah secara terang-terangan. Namun syirik yang berkembang di masa modern ini, yaitu mempersekutukan Allah secara tidak sadar. Syirik zaman sekarang yang tidak disadari seringkali muncul dalam bentuk perilaku yang menganggap selain Allah sebagai sumber utama kebaikan atau kekuatan. Contohnya adalah terlalu bergantung pada materi, jabatan, atau bahkan pada kehebatan diri sendiri dalam mencapai kesuksesan. Sahabat seiman, berikut ini beberapa hal sepele yang ternyata termasuk ke dalam perbuatan syirik di zaman modern. Satu, percaya pada zodiak. Mempercayai ramalan bintang atau zodiak, sio, sebagai penentu nasib, mengabaikan takdir Allah. Tak hanya zodiak, perilaku syirik lainnya adalah percaya dengan hal berbau ramalan, horoskop, sio, dan undian. Dalam Islam sudah jelas hal ini dilarang dan sebaiknya dihindari. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal, lalu ia membenarkan, maka ia berarti telah kufur pada Al-Quran yang telah diturunkan pada Muhammad. Hadis riwayat Ahmad. Pada salah satu hadis Rasulullah menjelaskan bahwa mereka yang mendatangi peramal dan percaya terhadap apa yang dikatakan peramal tersebut, maka sholatnya tidak diterima selama 40 hari. Barang siapa yang datang kepada tukang ramal, kemudian percaya apa yang dikatakan, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, Ibnu Majah, dan Ahmad. 2. Dokter dan obat. Menganggap dokter atau obat-obatan sebagai satu-satunya penyembuh tanpa menyadari bahwa Allah adalah Maha Penyembuh. Ketiga, bersumpah selain atas nama Allah. Sahabat seiman, dalam Islam bersumpah harus menggunakan nama Allah, bukan selainnya. Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya Allah melarang kalian bersumpah atas nama nenek moyang kalian. Barang siapa yang ingin bersumpah, maka bersumpahlah atas nama Allah, atau lebih baik diam. Hadis riwayat Bukhari. Bersumpah atas nama selain Allah termasuk dalam perilaku syirik. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka dia telah berbuat kekufuran atau kesyirikan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. 4. Fenomena kesyirikan di layar televisi. Sahabat seiman, banyaknya tayangan TV yang menayangkan sejumlah acara film horor yang berbau mistis yang merusak keimanan. Berbagai film horor itu kebanyakan mengisahkan tentang para hantu yang menakut-nakuti dan meneror manusia. Bahkan hantu-hantu itu sampai ingin membunuh. Ini merupakan pembodohan sekaligus menebar kesesatan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal setiap orang mati tidak mungkin bangkit kembali. Mereka disibukkan dengan urusan besar mereka di alam kubur. Sahabat seiman, sebelum video ini semakin berlanjut, sempatkanlah menuliskan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar agar menjadi amal yang bernilai pahala. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. 5. Tradisi meyakini hari dan bulan tertentu sebagai hari atau bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan dan hajat lainnya. Pada sebagian kalangan masyarakat meyakini bahwa ada hari dan bulan tertentu yang sial dan naas,
sehingga hari dan bulan tersebut harus dihindari untuk melangsungkan berbagai kegiatan, terutama keperluan melangsungkan hajat pernikahan. Mereka pantang memilih hari dan bulan yang diyakini sebagai hari dan bulan yang sial, karena apabila pernikahan dilakukan pada hari dan bulan sial tersebut, kelak akan berakibat fatal terhadap rumah tangga tersebut. Kemungkinan terjadinya perceraian sangat besar. Begitu juga apabila memulai suatu pekerjaan, seperti membangun rumah, perniagaan, dan lainnya, akan tidak mendapatkan keberuntungan. Melakukan perjalanan jauh pada hari-hari yang dianggap sial dan naas juga dihindari. Hari-hari yang dianggap sial dan naas antara lain hari kelahiran, hari Selasa, dan hari Rabu. Sedangkan bulan yang dianggap bulan yang tidak baik untuk pernikahan antara lain bulan Syawal, Muharram, dan Syafar menurut penanggalan tahun Hijriyah. Hari-hari dan bulan-bulan yang dianggap sial dan naas itu diyakini oleh kebanyakan masyarakat didasarkan kepada ramalan buku primbon peninggalan nenek moyang yang terus dilestarikan. 6. Menggantungkan diri pada materi dan jabatan. Sahabat seiman terlalu fokus pada kekayaan harta benda atau status sosial sebagai sumber kebahagiaan dan keamanan, mengabaikan Allah sebagai pemberi rezeki. Menganggap jabatan atau posisi tinggi sebagai segalanya, mengabaikan bahwa jabatan hanyalah amanah dari Allah. 7. Kecerdasan dan usaha. Terlalu mengandalkan kecerdasan atau usaha sendiri sebagai penentu keberhasilan, tanpa menyadari bahwa Allah yang memberikan kemudahan. 8. Menyandarkan segala sesuatu pada selain Allah. Menyandarkan segala sesuatu pada selain Allah, misal terlalu mengagungkan ilmu pengetahuan dan teknologi, mengabaikan wahyu dan petunjuk Allah, mengutamakan undang-undang buatan manusia daripada hukum Allah. 9. Jimat dan paranormal. Menggunakan jimat atau mencari bantuan dukun atau paranormal untuk mengatasi masalah, mengesampingkan kekuatan Allah. 10. Ritual pesugihan. Melakukan ritual tertentu dengan tujuan melariskan dagangan atau mendapatkan kekayaan yang melibatkan praktik syirik. Sahabat seiman, pentingnya memahami syirik. Memahami bentuk-bentuk syirik modern sangat penting agar kita dapat menghindarinya dan menjaga kemurnian tauhid. Dengan menyadari bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan segala sesuatu terjadi atas izinnya, kita dapat terhindar dari perbuatan syirik yang dapat merusak ibadah dan hubungan kita dengan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Al-Quran Surah Luqman ayat 13. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.